Oke, pada malam hari ini kita tidak akan berlama-lama, kita akan segera dengarkan bagaimana narasumber mengalami kuasa Tuhan, kasih Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Oke, kita sambut Ibu Selina. Selamat malam, Ibu Seli. Iya, selamat malam, Shalom. Apa kabar, Ibu Seli? Ya, luar biasa, Pak. Saya sehat, Haleluya. saya dijaga, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Iya. Siapa yang melindungi, Ibu Seli? Tuhan Yesus, Pak. Oh, ya. Iya, Tuhan Yesus saya. Sekarang sudah pasti bahwa yang melindungi Tuhan Yesus ya, Bu Seli ya. Iya, pasti Pak, Ya, betul. Ya, itulah kuasa Tuhan, itulah kasih Tuhan. Betapa dahsyatnya, betapa hebatnya, ya, betapa sempurnanya Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan manusia. Dia Tuhan yang menyatakan diri kepada manusia, bukan Tuhan yang hanya diceritakan. Kalau Tuhan yang hanya diceritakan tidak dapat menyatakan diri, itu omong kosong itu bukan Tuhan, ya. Tuhan itu harus nyata. Baru kita bisa sebut dia Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu orang pilot? Dia harus nyata membawa pesawat, baru kita bisa bilang dia pilot. Tidak bisa hanya kita imajinirkan, menghayal, oh apa Tuhan itu seperti ini, nggak bisa. Dia harus menyatakan diri kepada kita, baru kita percaya, baru kita yakin, oh dia itu Tuhan. Ya, dulu pun saya demikian, saya juga tidak percaya kalau Yesus Kristus itu adalah Tuhan, tapi saya mengalaminya. Tuhan berinteraksi langsung, menyatakan diri, kebesarannya dinyatakan di dalam hidup saya. Nah, itu sebabnya saya bersaksi. Dan iman seperti itu tidak akan tergoyahkan. Karena kami mengalaminya secara langsung. Nah, Ibu Seli ini juga mengalaminya secara dahsyat, secara ajaib. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Kita akan segera dengarkan kesaksian yang lengkap dari beliau. Bagaimana dari latar belakang beliau tidak mengenal Tuhan Yesus, beliau dari muslimah, seorang muslimah atau seorang yang beragama Islam sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan dengarkan kesaksian beliau. Oke, Bu Seli, waktu dan tempat saya persilakan kepada Anda untuk ceritakan dari latar belakang Anda dulu. Silakan Ibu Seli. Iya, Shalom saudara terkasih semua yang menyaksikan channel ini. Saya bersyukur diberi kesempatan kepada Tuhan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya memang sudah mengenal Tuhan lama dan saya merasakan penyertaan Tuhan itu begitu sempurna di dalam hidup saya. Background saya Muslim, saya juga rajin dulu ya mengaji, ikut kegiatan-kegiatan Islami ya, seperti saya juga ikut tadarus kalau di bulan-bulan puasa. Saya juga bisa khatam Quran ya, Quran yang kecil, bukan Quran besar. Saat itu cuma 3 orang di daerah saya yang khatam, satu cuma perempuannya saya dan 2 laki-laki ya. Sampai sekarang juga sebenarnya saya masih bisa ya menghafal bagian ayat-ayat dari Al-Quran tersebut. Dan saya juga terlibat dengan acara-acara kayak acara Maulid Nabi, Maulud gitu ya, Maulud Nabi seperti itu, kayak qasidahan seperti itu, acara-acara seperti itu. Saya juga jadi bawain apa namanya tuh apa ya kalau di kita puji-pujian mungkin ya, kalau dulu apa sih namanya kayak apa ya, saya lupa istilahnya deh, seperti itu. Atau dulu kalau kita tiap kali lewatin tempat-tempat yang serem-serem gitu ya, kita selalu baca ayat-ayat kursi seperti itu kan. Saya mau bilang, kenapa sampai sekarang iman saya tak tergoyahkan meskipun saya harus melewati banyak sekali tantangan dalam hidup saya. Bukan mulus-mulus saja saya ikut Tuhan Yesus, tapi ada banyak tantangan yang saya lewati, tapi sampai saat ini tidak ada satupun yang dapat menggoyahkan iman percaya saya. Kenapa? Karena
sekalipun kita ada dalam masalah-masalah yang berat, tapi penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya. Seperti saya mengalami masalah apapun, kalau saya bilang sih apapun ya, kayak seperti yang biasa saya lakukan dulu waktu saya masih kepercayaan saya yang lama ya, kayak kalau lewat tempat-tempat serem gitu baca ayat kursi gitu nanti setannya hilang, tapi tetap saja gitu saya ngerasa ketakutan gitu kan ya, saya ngerasa ketakutan, saya udah baca ayat kursi berkali-kali kayak kalau tidur gitu kan kayak ada rep-rep gitu ya, rep-rep tuh kayak gimana sih, kayak kita tidur kayak yang ada serem-serem gitu, kayak di mimpi tapi nggak mimpi, setengah sadar antara sadar dan nggak sadar, udah baca ayat kursi berkali-kali tapi tetap aja itu ada gitu ya, kayak ayat sampai sekarang juga ayat itu masih saya hafal gitu, kayak Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim, seperti itu ya kurang lebih. Saya terus baca kok nggak hilang-hilang gitu, kok nggak hilang-hilang, tapi di dalam Tuhan Yesus gitu, dalam nama Tuhan Yesus saya anak raja, setan ada di bawah telapak kaki saya begitu yakin seperti itu. Saya nggak punya rasa takut seperti saya nggak ada ketakutan yang seperti dulu, kayaknya ada terlalu banyak, bukan masalah hal-hal yang istilahnya goib, masalah persetanan seperti itu saya merasa takut, tapi ada masalah ketakutan yang lain seperti masalah ketakutan menjalani kehidupan ya. Kalau saya bilang sih menjalani kehidupan, kenapa menjalani kehidupan? Karena di hidup ini kan, di dalam dunia kerja, di dalam dunia sehari-hari, ada banyak orang di luar sana yang mereka merencanakan hal-hal yang jahat untuk kita, sekalipun kita selalu berbuat baik. Di dalam Tuhan saya tidak merasa ketakutan itu. Kalau dulu saya takut, saya takut gitu, saya selalu merasa takut, nanti orang begini, nanti orang begitu, saya nggak mau begini, saya nggak mau seperti itu gitu. Seperti itulah kenapa saya mempertahankan iman saya dari awal. Kenapa saya bisa mengenal Tuhan Yesus? Itu pun bukan karena diiming-imingi saya dikasih duit atau dikasih sesuatu hal apa gitu, tidak. Malahan saya dulu selalu menolak itu gitu. Satu hari saya bertemu dengan seorang pria ya di Jakarta, karena saya kan lahir dari suatu daerah kecil ya di Indramayu seperti itu. Saya nggak pernah tuh tahu di mana itu Jakarta, Bandung itu di mana. Saya nggak pernah kemana-mana. Keluarga saya juga saya nggak punya keluarga yang tinggal di luar kota seperti itu ya. Jadi saya nggak tahu tuh Bandung itu di mana, Jakarta itu di mana. Kalau ada orang gitu ya, tetangga yang habis dari Bandung gitu, ada saudaranya kuliah di Bandung, kayaknya aduh enak banget ya Bandung tuh seperti apa sih gitu ya kan. Tapi di dalam Tuhan Yesus, jangankan Bandung, Jakarta, beberapa negara-negara besar pun seperti Australia, Thailand, Singapura, Malaysia, Macau, Hong Kong, Taiwan, saya pernah singgahi gitu. Saya pernah datang dan berlibur di tempat-tempat tersebut gitu. Tapi bukan ikut Tuhan Yesus itu bukan karena hal-hal yang baiknya saja, tapi satu hal sih ya keselamatan kehidupan ini setelahnya, karena saya percaya dan di Islam juga kan ada ya, ada percaya gitu, ada kehidupan nanti gitu, surga neraka juga ada. Tapi kenapa saya lebih percaya yang Tuhan Yesus, karena ya seperti itu tadi, setelah saya mengenal Tuhan Yesus, ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan saya gitu. Seperti itu. Jadi saya merasakan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan saya gitu. Dari yang saya hanya gadis desa yang tidak tahu kemana-mana, saya jadi tahu kemana-mana. Dari yang saya penakut, jadi saya jadi seorang pribadi yang pemberani seperti itu. Jadi perubahan-perubahan seperti itu yang saya rasakan, begitu begitu menjanjikan keselamatan. Jangankan di akhirat nanti yang belum kelihatan, di dunia aja penyertaan Tuhan begitu nyata gitu. Kalau dulu saya sholat tahajud ya, saya tahajud, Tuhan, saya berdoa sujud, kadang malam-malam udah dingin ya, masih ngantuk-ngantuk kan, sepertiga malam itu doanya kan katanya dihijabah Tuhan gitu ya, kayak jam
2, 3 seperti itu ya di jam-jam tersebut gitu. Saya harus ngantuk-ngantuk, saya masih harus ambil air wudhu seperti itu kan. Tapi kok saya nggak merasakan, saya dulu ya waktu saya mau sholat tahajud itu padahal saya pengen hanya hidup saya tenang, hidup saya damai, hidup saya nggak harus yang apa ya, kemrungsung kata orang Jawa bilang ya. Tapi ya seperti itulah akhirnya ya saya bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus. Tuhan sudah menyelamatkan saya, Tuhan sudah memilih saya, dan saya mau teman-teman semua juga mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang ada di cuman cerita-cerita. Saya mengalaminya gitu, mengalami itu semua gitu. Kayak saya dulu kenal satu pria, mamanya bilang, Sally, kamu itu ikut Tuhan Yesus gara-gara Jimmy kan? Oh enggak tante, saya ikut Tuhan Yesus karena memang saya merasakan penyertaan Tuhan itu ada. Awalnya saya mengenal Tuhan Yesus itu, saya kenal satu pria. Pria itu suka main lah ke kosan saya, suka ngajak saya, ayo ke gereja gitu. Tapi saya selalu bilang, apaan sih kamu gereja? Saya tuh perginya bukan ke gereja, ke masjid no, di sana no, depan kosan saya itu ada dekat masjid gitu ya. Tapi dia tuh begitu sabar, nggak pernah marah atau nggak bosen-bosennya gitu. Terus juga selalu meninggalkan warta jemaat gitu untuk saya gitu. Jadi saya tuh tiap kali dia pergi saya tuh baca gitu sebenarnya. Dari dia meninggalkan warta jemaat itu juga saya udah ngerasa udah merasa nyaman di situ, udah merasa yang kayak yang apa ya, ajarannya itu bukan ajaran yang seperti apa ya, seperti yang oh agama lain begini begitu, tapi ajaran berbuat kebaikan, kasih seperti itu, bagaimana kita melewati hidup, bagaimana kita harus berbuat baik dengan sesama gitu, seperti itu. Jadi pada waktu itu saya lanjutkan ke kesaksian bagaimana saya mengenal Tuhan Yesus ya. Saya waktu itu kan kokonya teman saya itu kan pendeta ya, dulu juga beliau kuliah di Jerman, tapi mamanya juga waktu itu saya dengar cerita mamanya kan kecewa, udah disekolahkan jauh-jauh dengan biaya mahal tapi pulang-pulang malah jadi pendeta gitu. Pendeta kan gajinya sedikit gitu, pendeta kan gak ada duitnya gitu. Saya dengar-dengar dari cerita mamanya gitu kan. Tapi ya kokonya dia itu pelayanan di satu gereja di Bali ya, waktu itu datang mendoakan saya. Di situ saya dituntun untuk memberi pelepasan gitu, melepaskan. Saya waktu itu tidak ngerti ya apa itu pelepasan gitu. Jadi saya dituntun pelepasan itu, ada nggak di hati kamu tuh kayak kekecewaan gitu, kepahitan. Saya juga nggak paham kepahitan tuh apa ya, apa yang pahit gitu. Tapi di situ Koko dan Cici iparnya cowok saya itu bilang, iya kepahitan itu kayak ada hal-hal yang kamu kamu sakit hati gitu dengan seseorang gitu. Dan pada waktu itu saya memang kepahitan sekali dengan bapak saya ya. Waktu itu saya dia sebut namanya, bilang kalau kamu mengasihi dia, sebut kalau kamu akhirnya ya saya ikuti seperti apa yang pokoknya dia itu apa namanya untuk saya ikuti gitu. Saya bilang ya saya mengasihi bapak saya mengampuni, saya mengasihi seperti itu. Saya terus sampai akhirnya saya muntah-muntah seperti itu. Terus juga kayak di atas kepala saya tuh kayak ada angin ya berputar-putar di atas kepala saya waktu itu. Kayak aku pikir apa kepala saya ditiup-tiup ya, tapi kalau ditiup-tiup kan mungkin anginnya kecil gitu, kalau dua orang yang meniup-niup pun nggak segede ini gitu. Tapi saya mau buka mata pun saya rasanya nggak berani gitu kan, saya lagi doakan saya pikirkan. Jadi ada angin-angin berhembus-hembus gitu. Kemudian ya udah selesai itu,
saya merasa lega gitu. Terus di hari Minggu mereka pergi ibadah gitu, saya ditinggal di rumah karena teman saya itu nggak mau pergi ibadah gitu kan. Dia juga di rumah sama saya gitu, karena waktu itu saya tinggal di rumahnya karena kata mamanya dia, di rumah banyak kamar kok, kamu bisa tinggal aja di sini daripada kamu ngekos gitu. Waktu itu saya lagi tidak bekerja dan sedang mencari-cari pekerjaan waktu itu. Kemudian saya tinggal di rumahnya itu, kokonya, cici iparnya, mamanya sama cicinya dia pergi ke ibadah, saya ditinggal berdua. Kemudian saya tiba-tiba saya ingin ke gereja gitu. Saya bilang sama cowok saya, ayolah kita ke gereja. Terus saya kaget gitu kan. Dulu kan saya diajak-ajak juga saya selalu marah-marah gitu. Apaan sih ngajak-ngajak gitu kan. Kemudian saya bilang, kamu serius ini? Iya benar serius. Aku bilang saya mau. Kemudian kan di dekat rumahnya dia itu ada deket tuh gereja namanya gereja Sungai Yordan. Saya ingat GBI Sungai Ya, Yordan. Bu Seli, Iya Bapak. ya agak mundur sedikit duduknya, Bu Seli, biar wajahnya bisa simetris dengan ini. Ya, Soalnya sendiri saya nggak bisa lihat, saya nggak lihat gambar apa-apa loh Pak. oh di kamera kan terlihat Enggak. simetris ini. Kalau kalau Saya tadi nggak lihat terlalu ada kamera, saya oh nggak ngeblank, nggak ngelihat apa-apa di kamera saya. oh ya udah. Ya nanti kalau berubah posisi nanti saya kasih tahu aja. Oke, lanjut. Ini sudah Uh, bagus, sudah benar posisinya. Oke, Oke, lanjut ya, silakan. iya, iya. Ya. Tapi saya nggak bisa melihat ya Pak. Maaf. Ya, ya. Saya nggak itu ya, nggak ada apa-apa gitu di handphone saya, gelap gitu semuanya. Ya, nggak apa-apa, lanjut aja. Nanti kalau ada perubahan nanti saya masuk, nanti saya beritahu. Ya, lanjut aja kesaksiannya. Oke. Oh begitu. Ya, Hmm. ya baik. Ya seperti itu ya. Kemudian ya kami berdua akhirnya ke gereja. Akhirnya ke gereja, terus pulang dari gereja saya kok bisa hafal gitu ya lagu-lagu yang dinyanyikan. Kan ada lagu pujian penyembahan, dulu kan saya nggak ngerti ya apa itu pujian penyembahan, yang penting ada, ternyata orang Kristen itu sembayangnya gampang ya gitu, cuma nyanyi-nyanyi, kan saya seneng gitu nyanyi-nyanyi gitu kan. Kalau saya dulu saya lagi ngantuk-ngantuk, saya harus subuh ya, subuh kan malam kan harus pagi-pagi ya, jam 4, paling siang itu jam 5 gitu ya kan, saya harus pagi-pagi ngantuk, atau asar atau duhur gitu ya, kita kayaknya harus ambil air wudhu gitu. Kadang kita kan ya kalau kerja gitu udah pakai make up harus dihapus ambil air wudhu, nanti kayaknya ribet gitu ya. Oh jadi ikut Tuhan Yesus enak banget ya, saya cuma nyanyi-nyanyi aja gitu. Saya ngerasa di situ uh, begitu sukacita gitu, sampai rumah saya masih nyanyi-nyanyi gitu, saya masih nyanyi-nyanyi sampai kata cowok saya bilang, kamu ini berisik lah, saya mau tidur gitu. Tapi saya nggak peduli gitu, saya nyanyi-nyanyi, sungai sukacitamu seperti itu ya, mengalir dalamku. Saya terus nyanyi, terus juga lagu-lagu penyembahan gitu, kayak yang apa ya dulu saya lagu yang Bapa engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Seperti itu. Saya juga waktu di Islam juga suka memang menyanyi, karena saya kan juga terlibat di kegiatan-kegiatan kayak ada Maulid Nabi atau ada acara-acara keislaman apa gitu. Saya juga masih ingat gitu dulu main rebana gitu kan. Kosidahan namanya gitu, kayak lagu-lagunya itu kayak suasana di kota santri, asik senangkan hati. Seperti itu ya. Saya masih ingat sampai sekarang lagu-lagunya. Tapi itu kan dulu kalau di Islam kan hanya ada acara-acara ini. Kalau sembayangannya orang Kristen, wah enak ya, cuma nyanyi-nyanyi. Dan enggak sampai di situ, minggu kemudian kokonya dia udah pulang balik lagi ke Bali gitu. Minggu kemudian saya ikut gitu, saya ikut ibadah di gereja yang dia Abalov apa ya, saya juga lupa sih. Waktu itu saya ingat sih Pak Edi Leo pendetanya itu, tapi Pak Edi itu lagi diundang ke
ke gereja tersebut atau apa yang pasti saya lupa gerejanya apa gitu, yang ingat di bawahnya tuh ada toko Kalam Kudus itu daerah Jakarta Barat situ ya, Citraland situ, daerah-daerah belakang Citraland. Kemudian saya di situ dengar ibadah itu, saya nggak mulai agak-agak bosen gitu ya, agak-agak bosen, kayak udah jenuh. Tibalah sesi kesaksian gitu. Seksi kesaksian itu di situ ada satu bapak-bapak bersaksi bahwa dia ikut kayak apa sih, Pantai Selatan gitu ya, ikut pengikut apa IPA apa sih Ratu Selatan gitu seperti itu. Dalam hati saya di situ saya langsung maksudnya exciting gitu ya. Oh ternyata di orang Cina juga orang musik udah orang Kristen juga kenal ya kayak gitu-gituan gitu. Kalau saya kan di kami kan emang udah kayaknya udah bukan hal yang tabu gitu, hal kayak gitu. Kalau orang kaya ikut pesugihan gitu udah biasa. Kita juga tahu nanti di sananya tuh jadi tumbal apa seperti itu, kita udah tahu gitu kan, udah sering dengar gitu kan. Tapi saya kok baru tahu gitu kan, ternyata kok di Kristen juga ada ya orang yang ngikut-ngikutin kayak gitu. Dari situ saya tertarik dengar. Kemudian bapak itu bersaksi bahwa bagaimana dia setelah dia meninggalkan apa itu pesugihannya itu, terus hartanya semua diambil semua satu-satu sampai dia jadi miskin, tapi di situ tetap dia percaya Tuhan Yesus, dia bangkit sampai hidupnya istilahnya kembali stabil seperti itu. Dari situ saya mulai mendengarkan pujian di doa pelepasan gitu di altar call gitu ya, saya maju saya ikut maju didoain gitu. Terus saya pulang juga saya ingat lagu-lagunya, saya makin terus pulang ibadah saya dibelikan itu ya, saya dibelikan Alkitab sama mamanya dia itu, dibelikan Alkitab. Saya masih ingat banget Alkitabnya kok kecil banget, harganya 23.000 apa berapa ribu gitu ya. Saya ingat banget waktu itu. Sebentar. Seperti itu. Kemudian ya saya baca-baca di rumah, sampai rumah juga saya baca-baca Alkitab. Saya baca-baca Alkitabnya, terus uh, coba saya suka masuk ke kamar saya, kamu emang tahu itu Alkitab bagaimana? Ya saya tahu lah, saya bilang saya suka sekali waktu itu baca Amsal ya. Jadi saya kan di orang tua saya kan nggak pernah dinasehatin ya, mungkin bukan karena orang tua saya nggak sayang, saya percaya sih orang tua mana sih nggak sayang sama anaknya, saya percaya orang tua saya sebenarnya mengasihi saya, cuman kan karena namanya orang kampung ya, namanya juga pendidikannya juga cuman SD aja enggak gitu ya, cuma sekolah SD gitu yang bapak saya. Jadi kan mungkin anak itu ya bertumbuh, yang penting bertumbuh dewasa, hidup sehat gitu mungkin ya. Jadi waktu saya baca Alkitab kan Amsal itu kan isinya nasihat-nasihat seperti itu ya. Hai anakku, dengarlah didikan orang tua, seperti itu ada banyak nasihat-nasihat. Saya suka sekali baca Amsal dulu, sampai sehari-harian kadang saya di kamar aja saya cuman baca Alkitab seperti itu. Saya suka sekali tuh Amsal, baca Amsal. Ada kayak serasa hidup saya tuh diajarin gitu, hidup tuh harus bagaimana, seperti jangan duduk dengan orang-orang fasik seperti itu kan, jangan makan makanannya orang yang kikir gitu, nanti meskipun itu makanan enak nanti jadi seperti di kerikil gitu di tenggorokannya gitu kan. Ada ayat saya tuh ingat ayat, tapi Amsal letaknya di mana, mesti ayat berapa saya lupa ya. Kan ada kan di kitab Amsal gitu ya. Saya suka sekali baca-baca itu Amsal gitu, daripada kalau ada orang kan mungkin lebih suka Mazmur ya, karena itu banyak yang janji-janji Tuhan gitu kan. Tapi saya tuh lebih suka Amsal karena di situ Amsal tuh nasihat ya, nasihat seperti nasihat seorang orang tua nasihatin anaknya seperti itu. Terus satu waktu mamanya bilang, Sele ikut Tuhan Yesus pasti cuman gara-gara Jimmy gitu. Oh enggak tante, saya bilang saya memang mau ikut Tuhan Yesus gitu. Sampai saya sebutkan di situ ada Jiminya, ada mamanya, saya bilang satu biji sesawi, saya bilang yang jatuh akan
tumbuh jadi rimbun, jadi banyak. Seperti itu juga kalaupun saya harus kehilangan Jimmy, saya percaya saya akan dapatkan yang lain. Saya bilang seperti itu kan. Cowok sih waktu itu, oh kok mau gitu sih, dibilang berarti kamu itu dong mau tinggalin saya. Bukan masalah tinggalin kan, abis kan tante bilang, saya bilang seperti itulah ya. Singkat cerita akhirnya saya pun pulang karena saya menyadari saya sering dirunding-runding gitu mamanya tuh sampai manggil keluarga yang lain gitu, sampai di situ di sidang, Kak Jimmy mau pilih mama atau mau pilih Sally gitu. Terus ya coba saya sih nggak bisa bilang apa-apa, diem aja, tapi sayanya ya daripada harus jadi keributan gitu ya di tengah keluarga dia, saya pun pulang gitu. Saya pulang karena pun saya waktu itu saya nggak kerja gitu. Saya pulang 3 atau 4 hari kemudian ya, saya lupa waktu itu ya, dia nyusul ke saya gitu, dia ngajak kabur ke Bali waktu itu. Tapi saya pikir-pikir kalaupun harus kabur ke Bali ya izin dulu lah sama orang tuanya, karena orang tuanya, mamanya kan juga tinggal mamanya ya, papanya dia udah meninggal, sudah almarhum. Mamanya juga cuman hidup dengan 1 ginjal gitu. Jadi saya pikir-pikir kasihan juga lah, lebih baik saya sajalah yang pergi gitu. Akhirnya begitu saya suruh dia balik, minta izin ke mamanya, paling tidak baik-baik lah ngomong gitu. Di situ saya pergi gitu, jadi TKI ke Hong Kong waktu itu. Jadi TKI ke Hong Kong ya dengan harapan sih saya bisa melupakan dia ya. Paling tidak kalau di beda negara kan mungkin saya bisa, sakitnya mungkin nggak sakit-sakit banget gitu kan. Bagaimanapun kan eh, bagaimanapun kan saya kan memang untuk pertama kalinya ya saya pacaran dengan dari etnis Tionghoa ya, dari Chinese gitu. Karena memang saya dari remaja saya nggak tahu kenapa saya suka sekali gitu. Saya merasa orang China tuh, orang etnis Tionghoa tuh kayak yang smart gitu, pinter usaha, terus juga kayaknya tuh lebih modern gitu. Saya merasa mungkin karena saya tinggal di lingkungan yang di kampung ya, jadi saya merasa seperti itu gitu. Jadi itulah pertama kali, jadi ya bisa rasakanlah betapa saya sangat-sangat menyayangi dan mencintai dia kan, tapi kan keluarganya kan tidak setuju ya, jadi saya juga tidak mau jadi bumerang di situ. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi. Waktu saya pergi juga nggak ngomong ke dia kabur gitu ya, tahu saya ke penampungan aja gitu, ke penampungan jadi TKI ke Hong Kong gitu kan. Karena saya pun sebelumnya memang saya pernah jadi TKI juga ke Taiwan gitu. Berapa bulan ya, 8 bulan gitu. Waktu itu saya juga waktu lulus SMA kan istilahnya waktu masih belum ngerti mau cari duit bagaimana, jadi serasa nggak betah gitu ya, jadi ya saya pulang 8 bulan saya di Taiwan tuh saya pulang. Kemudian kan saya itu ketemulah saya dengan Jimmy itu. Kemudian saya di penampungan pun saya bawa Alkitab saya gitu, tapi kan di penampungan kan mayoritas kan orang Muslim ya. Saya pun biar orang-orang tuh nggak ngelihat saya ngapain, saya tuh tutup pakai kayak spray gitu, saya spray, jadi saya baca Alkitab itu ditutup spray gitu, baca Alkitab sambil dibaca gitu ya, pakai pakai apa ya, kok saya bisa ngelihat ya waktu itu, saya lupa deh gimana, coba saya ingat-ingat dulu. Saya nggak tahu, saya lupa bagaimana ya, tapi yang pasti saya bisa di dalam itu, di dalam saya ditutup spray itu saya bisa baca Alkitab gitu. Bagaimana apa waktu itu, oh iya saya bawa handphone, yang dibeliin sama Jimmy ya. Handphone waktu itu masih mahal banget, saya ingat handphone tipe 8210, handphone Nokia kecil gitu. 4,5 juta atau berapa ya, zaman dulu handphone kecil banget itu yang cuman fungsinya cuma nelpon kayak gitu juga mahal kan ya, kalau zaman sekarang 4 juta aja udah canggih ya. Seperti itu, saya bawa handphone, saya pakai itu deh, pakai kayak senternya dari handphone gitu, saya baca Alkitab ya. Saya baca Alkitab di mana saya merasakan Tuhan makin makin dekat gitu dengan saya. Kalau saya dulu ya, saya susah-susah sholat malam, tahajud tengah malam, ngantuk-ngantuk gitu. Tapi saya nggak merasakan Tuhan itu di mana, kayak jauh banget di mana sih gitu. Tapi di dalam Yesus itu kayak dia nyata gitu. Kadang kan di Alkitab kan ada Tuhan itu lebih nyata dari manusia, itu benar, lebih nyata dia dari manusia gitu. Saya merasakan hadirat Tuhan,
kayak yang badan saya kayak yang merinding kalau saya pujian, penyembahan gitu, baca Alkitab. Kayak ada gitu, ada sosok Tuhan gitu di sisi saya gitu seperti itu. Ya begitu juga bukan cuman istilahnya ikut Tuhan Yesus itu senang-senang ibadahnya, sembayangnya cuma nyanyi-nyanyi aja, tapi di balik itu juga ada Tuhan itu ada nyata gitu kayak saya yang dulu ketakutan-ketakutan saya jadi pribadi yang begitu berani saya nggak ada rasa takut gitu sampai sekarang juga kadang bos saya selalu bilang kenapa ya kamu kamu ini orangnya nggak ada takut-takutnya ya apa aja kayaknya kamu tuh oke kan saya di sini kerja ya di perusahaan China sebagai purchasing di sini saya seperti itu dulu saya yang orang lain mau berangkat itu kayak yang sampai ada yang 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun nggak terbang-terbang gitu. Saya 1 bulan lebih lah, hampir 2 bulan, saya udah berangkat terbang gitu. Dan di Hong Kong juga saya dapat majikan yang luar biasa baiknya minta ampun. Saya cuma jaga anak kecil 3 tahun ngantar ke sekolah, cuman kadang-kadang masak ya rumah juga kecil cuman vakum gitu vakum sedikit gitu tapi dari penampungan mama memang saya udah bertekad kalau saya libur libur pertama kan dikasih tahu liburnya tiap hari Minggu gitu kan dari agennya itu kan saya udah niat di hati gitu kalau saya nyampe Hong Kong libur pertama saya mau cari gereja gitu. Ya itulah yang seperti saya bilang Tuhan itu nyata. Kita nggak ngomong aja Tuhan tahu apa yang ada di dalam kerinduan hati kita gitu. Waktu minggu pertama saya libur, saya cari gereja, ketemulah saya dengan orang Indonesia, tapi waktu itu saya gerejanya nggak tahu gitu, nggak nggak biasa saya ke gereja seperti biasanya gitu. Maaf, nggak seperti itu kayak yang biasanya kan kayak saya nyanyi-nyanyi, kok ini kayak nyanyinya senyap-senyap, kayak gitu nggak tahu ya gereja apa ya dulu tuh ya. Tapi di minggu kedua saya juga cari gereja lagi. Saya ketemulah dengan gereja Bethel gitu ya. Nah, ketemulah saya dengan gereja Bethel. Dari situ saya juga ikut koma, ikut som. Kita kan di sana kan di Hong Kong ada satu taman tuh. Taman apa ya namanya? Di situ tempat tempat TKI liburan lah. Kan ya ada yang situ kumpul ketemu teman-teman makan-makan gitu, ramai-ramai makan. Tapi kalau orang Kristen di sana kumpul ketemu tuh untuk ibadah gitu kayak komsel gitu ya kayak ibadah gitu kayak ada komunitas sel di situ jadi saya juga waktu itu ikut komsel tiap tiap hari libur itu saya yaitu ikut ikut kegiatan-kegiatan seperti itu ya doa gitu doa di taman itu komsel terus dibaptislah saya di Hong Kong gitu tapi kan Hong Kong waktu itu juga ada SARS ya kayak kalau sekarang tuh COVID tuh sama persis kayak sekarang ini virus COVID gini tapi dulu namanya SARS jadi bos saya itu kena PHK gitu akhirnya saya juga pulang gitu pas pulang itu dari situ waktu saya di Hong Kong juga saya sering bersaksi gitu sama mama saya Tuhan Yesus itu baik loh ma Tuhan Yesus itu begitu baik gitu baiknya ya saya ngerasa dapat gaji buta gitu di sini ya kerjanya gampang banget cuman nganter-nganter anak kecil nemenin main kayak saya nggak serasa kerja gitu saya serasa main gitu tapi dapat duit banyak gitu saya ngerasanya tuh dulu seperti itu saya kamu jangan Tuhan Yesus Yesus aja lah kamu saya kan orang tua saya haji gitu mama saya selalu bilang seperti itu jadi pas saya datang itu mama saya kena sakit kusta itu kejadian sekitar berapa tahun yang lalu ya udah lama banget ya 2000 berapa sih saya ke Hong Kong
mungkin ada 15-an tahun yang lalu, mungkin ya 15-an tahun yang lalu, sakit kusta gitu. Mama saya sakit kusta, yang iya saya mau mati aja, saya mau bunuh diri aja, minum baygon aja gitu ya. Terus saya bilang, mama percaya nggak Tuhan Yesus itu bisa sanggup menyembuhkan? Iya udahlah, apa aja lah, siapa kayak Yesus mula, siapalah yang penting sembuh gitu. Ya udah ikutin saya bilang, ya saya tuntun lah mama saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, seperti itu ya. Saya tuntun mama saya. Waktu itu kan Tiberias tuh lagi booming-boomingnya ya, dulu ada acara di TVRI gitu. Di acara TVRI gitu, saya sekedar nonton, mama lihat tuh orang Kristen tuh ibadahnya seperti itu tuh, cuma nyanyi-nyanyi aja. Saya bilang ikut nggak? Jadi waktu itu saya bawa mama ke Jakarta ya. Saya kan nggak tahu kalau di Indramayu juga ada gereja ya waktu itu. Tahu sih waktu SMP kan, SMP saya tuh depannya tuh gereja, tapi kan istilahnya enggak seperti yang di TV itu gitu. Kayak di TV itu kan kayak ada orang apa gitu disembuhkan dari apa gitu kan. Udah, jadi saya ajak mama saya lah ke, kan di layar monitornya itu kan ada kan di mana tempatnya. Waktu itu saya pergilah ke gereja Tiberias Duta Merlin yang di Carrefour itu di Gajah Mada ya. Saya bawa mama saya ke situ. Pertama kalinya saya bawa mama saya ke gereja itu, ya mama saya dengan antusias ya kan, kalau Tiberias itu kayak ada berebut minyak urapan gitu kan, sampai mama saya tuh kakinya keinjek itu ya, hak orang itu berdarah gitu, keinjek gitu, karena kan bejubel-jubel dulu kan ya Tiberias ya. Kemudian sama mama juga pernah jatuh nggak bisa bangun lagi, sampai tarik celana orang itu untuk bangun jatuh, karena kan orang kayak yang kayak berebut apalah gitu ya. Tapi memang mama saya pulang dari ibadah itu bengkaknya tuh udah udah hilang gitu. Kan bengkak kayak kusta tuh bengkak-bengkak, kayak ada kulitnya tuh hitam gitu ya, hitam, terus kakinya tuh bengkak gitu. Di bis itu nggak bengkak gitu, biasanya kalau duduk seperti itu kata mama saya tuh bengkak gitu. Terus pas udah sehari udah pulang ke rumah, mama saya bilang, saya mau puasa lah katanya. Puasa orang Kristen itu seperti apa sih katanya. Ya saya bilang kalau puasa orang Kristen itu 40 hari, saya bilang. Terus puasanya juga bukan dari pagi-pagi, tapi jam terakhir selesai makan malam itu ya itu udah mulai puasa. Saya bilang, oh ya udah, saya juga mau makan seperti itulah katanya. Jadi waktu itu saya juga tadinya mau ikut puasa 40 hari, cuman waktu itu saya cuman tahan sampai 3 hari aja. 3 hari aja saya nggak puasa lagi, mama saya lanjut sampai 40 hari. Jadi pas ke 40 hari, kan mama saya puasa jam 6 tuh Kak. Saya bilang jam 4 juga boleh, Ma. Yang penting kan mataharinya udah terbenam gitu. Enggak, saya mau puasa itu aja sampai jam 6. Boleh kan? Iya boleh, saya lebih bagus, saya bilang. Jadi pas mau jam 6 mama saya buka puasa itu hilang. Kustanya itu kembali kayak kulit normal gitu. Ya dari situ juga mama saya ya rajin lah, kita sering berdoa, tapi nggak dibaptis waktu itu ya. Dan 1 tahun kemudian mama saya kena sakit kanker serviks, kanker mulut rahim. Waktu itu saya bawa ke Darmais. Saat mama saya kena kanker, saya udah nikah, saya lagi hamil. Saya tinggal di Kebon Jeruk, saya bawa mama saya di rumah sakit Darmais, ya rumah sakit kanker Darmais di Selipi situ, jadi kan nggak gitu jauh. Jadi saya bawa mama saya ke rumah sakit Darmais, tapi saya bilang, mah mama jangan apa ya, kayak yang jangan meletakkan pengharapan di dokter sama rumah sakit ini. Ini dokter sama rumah sakit ini cuma perpanjangan tangan Tuhan. Kalau dulu aja Tuhan sanggup sembuhkan kusta mama, saya percaya kanker juga pasti Tuhan sanggup sembuhkan gitu ya. Mama saya iya aja lah, iya gitu ya. Itu kan mama saya kan udah stadium 3B ya, udah tuh kan di ruangan kelas 3 itu kan orangnya banyak gitu. Di rumah sakit Darmais juga kan penuh-penuh terus. Kan susah gitu ya untuk dapetin kamar, untuk dapetin perawatan di situ juga kan susah gitu. Tapi ya puji Tuhan, penyertaan Tuhan ya luar biasa, dipermudah semuanya. Mama saya melewati semuanya, bisa kemo berapa kali ya, 25 kali, entah berapa kemo sama laser itu, di laser itu.
Terus juga di situ saya juga ketemu anaknya Pak Pendeta Pariaji itu ya di lobi bawah. Mungkin beliau juga habis doain apa orang sakit kali kan, kalau ciri khasnya Tiberius itu bawa tentengan itu ya minyak sama anggur itu ya. Oh ini dari gereja itu tuh, gitu kan. Ya saya apa saya bilang saya minta didoain lah, mama saya ada di atas lagi dirawat. Saya bilang ya sakit apa, katanya sakit itu kanker, saya bilang, terus didoain lah. Dari situ ya puji Tuhan lah, ya mama saya bisa melewati kan kemo tuh. Orang kan nggak bisa makan, rambutnya rontok-rontok gundul. Mama saya nggak sampai gundul gitu, rambutnya ya memang rontok sih, tapi nggak sampai habis pelontos gitu. Terus ya nggak ngedrop gitu kan. Kalau habis di kemo itu kan nggak mau makan gitu, tapi mau makan yang asam-asam ya saya kan saya tinggal di Kebon Jeruk, Sleepy, kadang saya pergi situ anterin bikin sayur asam karena maunya yang asam-asam gitu, seperti itu. Dari situ mama udah sembuh. 10 tahun kemudian mama saya mengalami efek dari itu ya, kayak nggak bisa apa nggak bisa BAB, akhirnya ke rumah sakit. Dan di situ juga Tuhan masih selamatkan sampai detik ini. Kejadian dari kanker itu sekitar udah 14 tahunan yang lalu. Padahal dokternya sendiri bilang seharusnya kalau kanker itu ya meskipun sembuh nih 5 tahun itu pasti nggak tahan gitu, lewat juga. Tapi ya nggak ada yang mustahil sih buat Tuhan. Kalau memang Tuhan mau kita hidup ya ya hidup gitu, nggak ada yang bisa apa membatasi kuasanya gitu. Sampai sekarang mama saya puji Tuhan masih sehat, masih bisa jagain anak-anak saya karena saya di sini harus kerja, saya tinggal di mes ya. Anak saya sebenarnya sekolah di Bandung gitu, tapi karena sekarang kan sekolah via online gitu, jadi saya pikir ya disatuin aja lah di Indramayu gitu. Seperti itu. Disitulah saya merasakan Tuhan itu begitu nyata. Tuhan begitu begitu nyata dalam kehidupan saya. Kalau saya mau banding-bandingkan ya, kalau dulu kan kayak yang kalau kita disakiti orang tuh kayaknya tuh sakitnya tuh sakit banget gitu kan, sakitnya sampai saya nggak sampai ke bawah, nggak bisa tidur, sakitnya gimana sih. Kalau orang nyimpan amarah tuh sebenarnya nggak nyaman ya, nggak ada damai sejahtera gitu, kayaknya benci banget, marah hari-hari kan jadi kacau kan. Kalau kita hati kita ada simpan marah kan jadi kacau gitu kan, kayak mau ngelakuin apa aja jadi kacau gitu kan gitu. Tapi sekarang di dalam Tuhan gitu kan, karena kita kan di Alkitab itu kan dinasehatin. Kalau saya meskipun dulu sekalipun saya pinter baca Al-Quran, tapi saya nggak ngerti artinya gitu kan. Kalau sekarang kan saya baca Alkitab ya saya tahu gitu. Kalau di Alkitabnya bilang gitu, jangan marah, kalau hidup orang fasik itu enak gitu kan, tapi dia akan lisut seperti rumput, seperti itu kan. Jadi kayak saya tuh kayak dikuatkan gitu, kayak yang gimana sih, kayak jangan berbuat jahat, kayak kita punya punya ada border gitu ya, ada apa namanya sih, ada batasan lah di mana kita jangan berbuat seperti ini, berbuat seperti itu. Meskipun kita terkadang kan ya seperti yang di Alkitab bilang, daging roh memang penurut tapi daging ini lemah gitu kan. Terkadang kan kita pengen juga ya berbuat yang baik, hidup yang baik seturut Tuhan. Tapi kadang kan daging kita juga ada kalanya kita kan terjatuh dalam perbuatan daging. Tapi karena kata Tuhan jangan berbuat seperti, dan kita kan ada batas. Oh iya, kata Tuhan kan tidak boleh. Jadi kan kita cepet-cepet tarik balik gitu ya diri kita. Kayak dulu saya, setelah saya rumah tangga saya itu seperti itu ya, suami saya tuh selingkuh, suka mukul, akhirnya saya juga kabur ke Jogja. Tadinya ya ada pembantu saya tuh suaminya kerja di Jogja, jadi saya ke Jogja gitu. Karena saya kan nggak punya keluarga yang tinggal di luar kota ya, jadi saya susul lah pembantu saya di Jogja gitu. Saya bawa anak saya waktu itu masih kecil-kecil, masih belum ada setahun lah anak saya yang kecil itu. Saya bawa anak saya 2 gitu ke Jogja. Di situ saya tinggal 6 atau 8
6 apa 7 bulan gitulah di Jogja, lama-lama duit saya habis. Akhirnya teleponlah teman saya bilang kamu mendingan ke Batam gitu. Batam ada satu yayasan di situ, yayasannya orang Amerika, dia bilang tapi gerejanya ada di Singapura gitu. Teman saya itu juga sama dulunya Muslim, tapi dia ikut pelayanan di gereja di Singapura, di gereja tersebut ada yayasan di Batam gitu. Jadi waktu itu saya dari Jogja saya beli tiket ke Batam gitu. Saya hanya bermodalkan alamat dan nomor telepon tersebut. Saya pergi ke Batam dengan anak saya yang masih kecil-kecil waktu itu. Udah nyampe di Batam juga ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi saya yang katanya ada yayasan yang bisa melindungi keluarga yang bermasalah gitu. Padahal waktu itu saya sangat-sangat membutuhkan pertolongan, tapi karena anak saya masih kecil dan nangis mengganggu yang lain katanya, jadi saya harus keluar. Padahal saya nggak tahu sama sekali, tahu Batam aja nggak pernah, membayangkan Batam itu seperti apa juga saya nggak pernah, tapi saya harus keluar dari yayasan itu dan saya nyari kosan. Dapatlah saya kosan satu petak kecil, mau julurin kaki aja rasanya nggak mentok itu saking kecilnya gitu. Seperti itu saya sering teriak-teriak yang seperti waktu itu saya bilang sekalipun penderitaan ini harus saya alami, tapi tidak ada yang dapat memisahkan kasih Tuhan dari hidup saya. Kemudian kan saya tuh di situ tuh saya jualan roti keliling gitu. Saya ambil roti dari mall di situ ada satu mall di Kepri, saya lupa deh, di Batam ada satu yang biasa. Jadi kalau jam 9 itu di mall itu si toko roti itu rotinya tuh diobral gitu, diobral dari harga yang 6.000 cuman 2.000 perak gitu. Jadi saya beli roti itu sebenarnya paginya saya jual di tetangga saya keliling gitu. Padahal di Batam juga kan mau roti mah ada Holland Bakery, ada yang mobil yang keliling juga ada, tapi saya mungkin orang itu melihat saya kasihan kali, saya masih muda, itu kan berapa 10 tahun yang lalu ya, 10 saya di Batam tahun 2011 ke 2012. Saya kan masih cukup muda saat itu ya, dengan bawa anak yang masih kecil. Saya gendong anak saya tuntun anak saya yang kecil. Saya sambil bawa roti. Mungkin orang bukan karena mau beli roti, ya mungkin karena kasihan mungkin ya lihat saya. Gitulah saya jualan roti keliling. Waktu itu juga akhirnya rotinya diambil sama orang gitu, karena kalau saya kan ngambilnya setengah, kalau orang itu ngambilnya semua. Jadi si bos saya itu ya lebih pilih orang itu, tapi ya di situ saya berteriak sama Tuhan. Gak lama kemudian saya punya seorang ibu ya, sekarang sudah bersama Bapak di sorga, sama Mama Heni ya. Waktu itu Mama Heni selalu ajak saya ibadah. Saya bilang ayo ikut ibadah, ada ibadah gitu kalau malam itu. Dari situ saya diketemukan dengan namanya Ovi ya. Ovi juga dulunya mantan muslim, pernah haji lagi. Ovi itu seumuran saya juga, lebih muda Ovi 3 tahun kali ya. Jadi Ovi itu mamanya punya join bisnis dengan salah satu hotel besar di Batam, Planet Holiday Hotel ya, di Batam, di taxi counter sama laundry gitu. Dia yang pegang laundry sama taxi counter, jadi mamanya Ovi itu. Tapi kan Ovi udah Kristen ya. Ovi itu udah Kristen, mamanya juga haji, Ibu Haji Min ya. Udah sekarang juga beliau udah almarhum. Jadi saya bilang, kata Mama Heni itu, Vi, itu Mama butuh kerja karyawan nggak? Ya nggak tahu, tanya aja, datang aja sama Mama besok katanya. Akhirnya saya diantarlah ke rumah Bu Haji Min itu ya. Di situ kemudian, kamu bisa apa katanya? Ya saya bisa lah sedikit bahasa Inggris, bahasa Mandarin Bu, saya bilang, tapi saya nggak bawa CV karena saya kabur kan nggak bawa apa-apa ya waktu itu. Oh ya udah, boleh besok langsung kerja gitu ya. Ya puji Tuhan ya, saya langsung kerja di taxi counter di Planet gitu. Karena saya kerja di Planet kan akhirnya dikenal banyak orang, dan saya juga kan ninggalin anak saya gitu. Saya gembok, saya kerja tuh anak saya digembok gitu, masih kecil-kecil saat waktu itu 2 tahunan ya. Saya gembok dari luar, saya pergi kerja juga nangis-nangis. Akhirnya kan manajernya apa juga, kenapa Sel? Iya saya itu Bu gitu, manajernya atau yang GM-nya, kan GM-nya juga orang Singapura ya, itu GM-nya. Dari situ kayaknya
oh ya pejabat-pejabat tinggi di hotel itu kenal saya gitu kan. Kemudian saya pindah kerja ke Polora Ploren di pelabuhannya karena ya daripada gajinya kecil gitu pindah aja yang lain kan teman-teman kan karena udah banyak temen ya, saya udah banyak teman banyak kenalan gitu kan selama kerja di situ, jadi pindah aja gitu. Akhirnya saya pindah, dan dari pindah itu saya ketemu dengan salah satu driver yang dari hotel tersebut, kamu ngelamar aja gitu kan, kamu kenal sama Ibu Rita gitu ya. Saya kenal dengan, saya tuh ada dia manajer FO-nya gitu ya, front office-nya itu kenal deket gitu dengan saya, baik, beliau tuh baik banget ya, Bu Rita itu membantu saya banget lah. Gitu, iya tuh kamu ketemu saja deh, ketemu itu ke HRD, itu ada yang satu itu anak apa katanya anak apa itu anak Cafe de Venus gitu kan, restorannya namanya Cafe de Venus gitu restoran. Itu ada kecelakaan, mungkin dia butuh orang gitu kan, kamu kenal tuh sama orang-orang sana gitu, coba aja gitu. Tapi kan waktu itu saya kan gak ada ijazah ya, tapi ya jadi saya minta tolonglah sama adik saya gitu kan, bagaimana caranya, cuman kopiannya aja pun gitu dikirimkan dari sana. Akhirnya ya itu Tuhan luar biasa baik, saat itu saya yang nggak punya basic perhotelan, saya langsung ketemu HRD-nya waktu itu sakit ya, jadi saya langsung ketemu dengan GM-nya gitu. Saya langsung naik diantar ke GM-nya. Langsung interview dengan GM-nya bilang mau mulai kapan kamu kerja gitu. Ya kalau bisa hari ini aja, padahal secara logika mereka langsung orang lamar langsung hari itu kerja, tapi disitulah kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan saya. Disitulah sekali lagi saya bilang Tuhan Yesus yang saya sembah itu benar-benar Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib yang di mata manusia tidak mungkin terjadi, sungguh bisa terjadi jika Tuhan berkehendak. Seperti itu ya, masa ya saya nggak punya, kalau menurut apa ya, menurut logika ya, saya nggak punya basic perhotelan, saya bukan dari perhotelan, sementara yang kerja di DW di hotel itu daily workernya aja dari perhotelan ternama di Bandung, namanya apa ya, apa ya, di situ anak-anak DW-nya tuh dari sekolah-sekolah perhotelan terkenal gitu. Di Bandung ada satu sekolah perhotelan namanya apa sih juga lupa ya. Waktu itu saya interview dengan GM-nya panggil manajernya. Waktu itu manajernya Bu Yani ya, dipanggil ke atas. Ini anak ini trainingnya 1 bulan harus udah jadi staff gitu. Bayangkan ya, betapa baiknya Tuhan. Saya yang nggak punya basic perhotelan, saya juga nggak pernah pengalaman kerja di hotel. Hari itu saya ngelamar kerja, hari itu saya diterima. Iya, seperti itulah akhirnya kehidupan kami dari yang saya hanya seorang gadis desa, yang kan impian saya dulu ya, kalau ditanya gitu, cita-citanya mau jadi apa? Saya tuh nggak tahu saya tuh mau jadi apa gitu. Yang pasti saya mau jadi kayak wanita karir gitu. Saya ngerasa yang wanita karir, nggak tahu tapi saya tuh wanita karir itu seperti apa. Tapi kayaknya tuh saya pengen tuh punya kenalan orang-orang besar, saya hidup yang istilahnya di lingkungan yang baik gitu, seperti itu ya. Tapi saya nggak tahu apa itu ya. Ya seperti itulah, pelan-pelan sepertinya setelah saya kenal Tuhan Yesus ini mulai diwujudkan gitu harapan-harapan saya yang dari nggak tahu apa-apa gitu kan, saya bisa dari saya ngekos yang aduh, buat yang julurin kaki aja nggak sampai. Kemudian saya juga pernah ngekos di tanah, kamarnya itu bawahnya tanah, jadi saya tidur itu harus apa ya namanya tuh, bekas kayu-kayu gitu tuh namanya apa ya, kalau di kemarin itu saya suka beli itu namanya, itu ditumpuk itu jadi kasur saya, kayu-kayu itu yang kayu-kayu yang bekas ekspor gitu ya, kita kan ada kayu tuh, papan-papan kayu gitu ya, itu terus cuman di gereja itu dikasih satu alas yang udah lapuk banget gitu, seperti itu. Tapi ya saya masih bersyukur gitu ya, saat itu saya nggak pernah ngeluh ya, saya bersuka cita aja, sekalipun saya harus pergi kerja, saya harus gembok dan saya nangis kerja karena saya nggak tahu apa yang terjadi dengan anak saya di situ. Kalau saya ingat tanpa penyertaan Tuhan tuh
bisa saja anak saya kesetrum, atau bisa aja anak saya pegang pisau, atau bisa saja mereka berantem adik kakak gitu kan, atau pukul-pukulan atau apa yang membahayakan karena masih kecil-kecil kan. Tapi di situ selama 3 bulan ya saudara, saya gembok anak saya waktu tiap kali saya kerja gitu. Jadi saya tuh kalau kerja itu kan, kalau shift pagi itu dari jam 7 sampai jam 3, istirahat antara jam 11 sampai jam 2. Itu saya tuh nggak makan, saya pulang kasih suapin anak saya. Pokoknya susu itu harus berderet-deret lah, yang penting susu itu nyetok banyak gitu di kamar itu. Seperti itu. Sampai akhirnya saya udah kerja di hotel, 3 bulan saya kerja di hotel itu, saya kenal dengan seseorang gitu ya. Karena kan saya kerja di hotel berbintang 4 ya, di situ banyak orang-orang asing dari perusahaan-perusahaan asing, kebanyakan dari perusahaan offshore ya, perusahaan-perusahaan kapal gitu. Jadi saya kenal dengan orang Semarang waktu itu ya, dia, tapi mamanya juga nggak suka gitu karena katanya anak saya lajang, kamu kerja dengan janda nggak jelas gitu, gajinya dolar gitu kan. Tapi selama saya pacaran dengan pria tersebut, saya tuh dibeliin motor, dibeliin mobil, saya diambilin pembantu dari kampung gitu, saya dikontrakin satu rumah besar gitu. Istilahnya hidup saya sudah sangat nyaman saat itu ya. Itulah istilahnya, Tuhan itu luar biasa, dahsyat banget ya. Tapi pun saya harus kehilangan dia karena mamanya juga nggak setuju gitu ya. Ya, saya tetap bersemangat mengikut Tuhan. Meskipun saat ini orang yang mengajak saya ke Batam itu akhirnya nikah dengan orang Muslim dan ikut Muslim, tapi saya percaya di dalam hatinya kasih Tuhan yang pernah ada di dalam hatinya kembali menggerakkan untuk mengingat kasihnya kepada Tuhan Yesus, karena dia juga dulu pelayanannya aktif di gereja gitu. Akhirnya nikah dengan Muslim, ya akhirnya ikut Muslim lagi gitu, balik ke Muslim lagi. Saya percayalah kasih Tuhan yang pernah tinggal di dalam hatinya kembali menggerakkan dia untuk kembali kepada kasih Tuhan gitu. Karena kasih Tuhan saya merasa sampai akhirnya sekarang sama dia sih dia salah paham karena dengan saya gitu. Saya bilang kita kan pernah sama-sama di Muslim ya, kita pernah ya gimana lah di Muslim itu kehidupan kita, bukan masalah kehidupan yang secara finansial ya, tapi bagaimana hidup ini kalau saya rasakan kan bukan sekedar agama, itu kan bukan sekedar kayak yang satu doktrin atau satu cover, tapi saya ngerasa agama itu ada satu sosok yang berkuasa di dalamnya, di mana kita bisa menitipkan diri kita untuk agar diri kita tuh nyaman gitu, agar kita tuh dijaga, dipelihara gitu. Kalau dulu kan kita ibadah, sembahyang, baca Al-Quran, tapi saya nggak tahu gitu. Sampai-sampai saya juga kan pernah ditawarin, kan saya juga setelah saya resign dari hotel itu, saya kan part time ya di Singapura. Saya pernah part time di rumah sakit Tan Tock Seng sebagai caregiver, ngerawat pasien yang jagain pasien yang nggak ada keluarganya, nggak bisa jaga gitu. Sebenarnya di rumah sakit Singapura itu nggak perlu jaga juga, karena memang perawatnya kan memang benar-benar 24 jam ya jaga ya. Cuman ada orang-orang kaya kan tetap mau dijaga gitu keluarganya. Saya kerja di situ kan, tanya kan agama kamu apa dan segala macamnya kan. Orang Singapura kan lebih fanatik ya Muslimnya tuh. Ya saya bilang iya, saya juga dulu Muslim tapi saya sekarang Yesus. Oh terus kalau kamu mau balik lagi ke Islam gitu ya, kamu menjadi bagian dari keluarga kita dan kamu jadi warga negara Singapura. Tapi saat itu saya nggak tertarik. Saya bilang terima kasih atas tawarannya. Sebenarnya saya juga ya pengen ya, siapa yang tidak rindu ya jadi warga negara Singapura gitu. Tapi saat itu rasanya karena saya merasakan penyertaan Tuhan, bisa melewati hal-hal yang seharusnya saya tidak mampu melewatinya, tapi Tuhan mampukan saya untuk melewatinya gitu. Jadi rasanya terlalu terlalu murah kalau saya jual Tuhan saya untuk hal yang seperti itu gitu ya, seperti itu. Jadi saya pun akhirnya enggak, seperti sekarang juga kan ada yang nawarin mau temen SMA saya ya, temen kakak kelas sih gitu. Kalau kamu mau jadi istri kedua saya kasih kamu mobil, tapi kamu balik lagi ke Islam,
saya kasih kamu jatah bulanan, gak usah kerja, mau kerja boleh, mau nggak kerja boleh. Tapi saya percaya bukan dia yang mau bawa balik saya ke Islam, tapi saya percaya Tuhan Yesus saya yang sanggup menjamah hatinya untuk dia mengalami kasih Tuhan Yesus seperti saya mengalami kasih Tuhan Yesus, karena saya tahu dia itu orangnya sebenarnya baik banget. Saya kenal dia baik banget gitu ya. Dan saya percaya Tuhan Yesus juga menjamah kehidupannya seperti Tuhan Yesus menjamah kehidupan saya. Saya rindu teman-teman saya yang belum mengenal Tuhan Yesus bisa mengalami kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu bukan hanya sebutan, tapi itu Tuhan Yesus itu pribadi yang nyata. Secara logika saya sudah 12 tahun jadi single parent ya. Saya nggak pernah kekurangan, anak saya bisa disekolahkan ke sekolah Katolik yang ya tahu sendiri ya, sekolah Katolik itu kan nggak murah ya. Sekolah Katolik itu SPP-nya aja di atas 1 juta gitu, apalagi uang masuknya, apalagi yang perentil-perentilannya. Tapi Tuhan mencukupkan semuanya itu gitu. Sampai saat ini seumur saya kan udah 40 lebih ya. Teman-teman kerja saya umurnya masih 20 tahun, masih berapa gitu. Dan partner saya yang jadi penerjemah juga karena mereka pernah sekolah di Taiwan atau sekolah di China sana. Tapi saya pernah jadi TKW ke Taiwan yang cuma 8 bulan. Orang nggak ada yang percaya saya pernah cuma 8 bulan. Pasti disangkanya tuh 5 tahun atau berapa tahun, karena nggak mungkin gitu cuma 8 bulan bisa jadi penerjemah gitu. Kan sebelum saya jadi purchasing ini saya penerjemah gitu. Kayaknya orang tuh nggak percaya, tapi itulah sekali lagi saya mau tegaskan bahwa di dalam Tuhan Yesus itu tidak ada yang mustahil. Hal yang menurut manusia nggak mungkin, kalau Tuhan berkehendak itu sangat mungkin gitu. Ya puji Tuhan sampai sekarang saya masih dipercaya bekerja di sini itu bukan karena hebat dan pintar saya, tapi itu karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Saya begitu dikasihi orang-orang di sini gitu, semua karena ya kebaikan Tuhan. Meskipun bukan jalannya nggak selalu mulus aja ya, tapi saya ketika saya meletakkan hidup saya di dalam Tuhan, saya tidak punya kekhawatiran gitu. Tantangan banyak, permasalahan juga ada gitu, tapi di dalam Tuhan itu saya nggak merasakan kekhawatiran itu seperti sekarang ya, sedang booming corona itu orang-orang Cina itu yang udah pada parno banget pakai masker sampai 2 gitu lapisan. Saya bilang, emang kamu bisa nafas ya? Iyalah, kan kita takut mati. Dia bilang, pupasa. Bilang, hai, kamu nggak takut mati nih pupasa? Semua ya pasa. Oh oke lah, baik. Dia bilang, nggak apa-apa lah, kamu nggak takut mati, tapi jangan tularkan dong ke orang lain. Emangnya saya ada penyakit? Saya bilang, saya nggak takut, bukan saya nggak takut mati, karena saya bilang hidup ini juga kan untuk kita, untuk apa sih hidup juga untuk Tuhan, mati juga untuk itu kan Tuhan. Saya bilang mati kan sebuah keuntungan gitu, kita nggak harus lagi mikir-mikir hal yang ribet-ribet gitu, harus banyak hal gitu kan. Sepertinya kan kayak yang takut banget, kayak yang gimana gitu ya, kayak yang penyakit corona ini kayak yang begitu sesuatu yang sangat menakutkan gitu kan. Saya belanja barang juga harus ke Jakarta ya, hampir 1 minggu 2-3 kali saya harus ke Jakarta ke LTC. Kamu nggak takut ya? Aduh, jangan bilang takut lah, kita berserah aja sama Tuhan. Kehidupan ini kan masih tetap berjalan ya. Yang penting kan kita ya tetap jaga kesehatan, pakai masker, tapi jangan parno-parno juga kali. Saya selalu bilang kayak gitu. Ya kita tetap jaga kesehatannya, minum vitamin C seperti itu, berdoa sama Tuhan, serahkan. Karena saya pribadi, saya nggak takut keluar rumah sebelum saya menyerahkan kehidupan saya di hari itu kepada Tuhan ya. Karena saya tahu kan di luar, kalau saya mau bilang sih, dunia ini begitu kejam, dunia itu sangat kejam. Tanpa pembelaan Tuhan, tanpa perlindungan Tuhan, aduh saya nggak tahu saya tuh udah jadi apa. Ya kan, dunia kerja tahu ya, banyak yang sirik juga banyak, jilat juga ada,
orang munafik pun ada, ya kan? Tapi di dalam Tuhan saya tidak punya, ya terserah kalau orang mau berbuat seperti itu, yang pasti jangan saya gitu. Ya, yang pasti saya percaya kok, jika tangan Tuhan yang memegang saya, tidak ada satupun yang dapat menarik dan menjatuhkan saya. Itu saya selalu pegang di dalam hati dan pikiran saya gitu. Jika Tuhan yang sudah membawa anak saya naik, tidak ada satupun yang dapat menurunkan saya. Jika Tuhan yang sudah membukakan pintu-pintu berkat untuk saya, tidak ada satupun yang dapat menutup pintu-pintu berkat itu bagi saya. Itu saya selalu tanamkan di dalam diri saya. Jadi saya kerja tuh bukan jadi beban, saya enjoy aja. Mau orang mau berbuat apa, mau orang ngomong apa, yang penting saya melakukan pekerjaan saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, saya melakukan, saya minta campur tangan Tuhan, itu penting banget. Saya minta hikmat Tuhan, karena ya itu tadi ya, secara logika saya juga kan nggak pinter-pinter banget juga ya bahasa Mandarin, apalagi saya baca tulis juga nggak bisa gitu kan. Awal-awal saya masuk ada banyak, kan ini perusahaan lumayan besar ya, ada banyak orang-orang Cina yang masa dia nggak bisa baca tulis ada di posisi itu gitu. Ada banyak saat-saat itu banyak juga orang yang berusaha membuang saya, tapi jika Tuhan mau saya di sini, tidak ada satupun yang dapat melakukan itu gitu loh. Itulah dimana saya bilang apa ya, saya bukan tidak pernah juga berbuat dosa. Saya kan masih juga masih manusia daging ya. Tapi ketika saya berbuat dosa ya, saya harus saya berbuat suatu kesalahan dosa, saya akan berbuat baik itu, saya mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bila perlu saya berpuasa karena saya sudah berbuat kejahatan, istilahnya kejahatan dalam artian ya saya pacaran seperti itu kan ya. Saya juga masih terkadang ketika saya merasa kesepian, ketika ada tiba-tiba seseorang yang datang sepertinya baik, itu sepertinya menjadi karena jujur saya mau bilang ya, terkadang meskipun kita nggak pengen, saya nggak mau kenal gitu laki-laki, saya mau fokus Tuhan dan anak saya, tapi tiba-tiba ketika ada seorang pribadi yang baik, begitu perhatian, seakan-akan kita yang iya kali ya, saya perlu kali teman gitu, saya perlu kali, tapi ya saya cepat-cepat berbalik lah gitu. Dan Tuhan itu memang 7 kali 77 kali itu pengampunan Tuhan itu tak terbatas. Itu juga Tuhan mau kan kita 77 kali kita mengampuni. Lebih-lebih lagi Tuhan, saya percaya kasihnya, pengampunannya itu seperti air yang mengalir. Kalau saya apa ya, kalau saya nggak punya keberanian gitu datang lagi sama Tuhan, kalau ya saya udah berdosa ya, kadang kan kita malu mau datang sama Tuhan karena saya udah buat dosa ya Tuhan. Ya mungkin saya mungkin ya ada di kubangan dosa itu terus gitu. Tapi ketika saya memiliki keberanian untuk datang kembali kepada Tuhan, Tuhan saya minta Tuhan basuh dengan kuasa darah Yesus. Saya tidak mau Tuhan. Sebenarnya saya tidak mau berbuat yang Tuhan tidak menghendaki saya untuk melakukannya. Saya menyerahkan kehidupan saya, kelemahan saya, kekurangan saya di dalam tangan Tuhan gitu kan. Ya Tuhan saja yang menguatkan. Ya seperti itulah hari-hari yang harus saya lewati ya. Jadi tidak ada lagi saya keraguan, tidak ada lagi yang dapat menggoyahkan apapun gitu. Untuk saya untuk saya harus meninggalkan Tuhan Yesus itu nggak ada alasan lah, nggak ada apa namanya tuh ya. Saya nggak mungkin tergoyahkan lagi seperti apa ya. Saya nggak tergiur lah istilahnya ya untuk meninggalkan Tuhan, karena saya mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Saya mengalami hal-hal yang kayak saya kan dulu suka dipukul ya sama mantan saya sampai mata saya tuh jadi kayak gini, apa ya, kicir-kicir gitu ya. Dia karena pembuluh darah saya, nerve dia lengket dengan saraf muka nomor 7, pembuluh darahnya itu ya, blood vesselnya itu ya,
pembuluh darah ya. Pembuluh darahnya itu di sini saya pernah operasi. Saya pernah operasi di sini di belakang kepala saya. Karena ya itu terjadi pelengketan, jadi mata saya gini gitu. Tapi itu juga Tuhan waktu saya pulang dari yang saya selama tinggal di Australia itu dahsyat dan luar biasanya Tuhan. Orang Australinya sana aja kalau yang kuliah itu paling digaji itu berapa ya, $12 itu udah tinggi ya, $14. Saya digaji sama loh dengan warga Australianya saya sana. Saya waktu itu dibayar $24 ya 1 jamnya. Jadi waktu itu saya 1 atau 2 bulan ya saya kerja di itu di apa sih namanya tuh ya, kan kayak ngumpulin kayak sumbangan gitu dari orang. Di situ ada satu yayasan Katolik ya, saya kerja di situ, namanya apa saya lupa ya. Itu saya buat dari situ aja udah nih, saya udah bilang sama dokternya nggak bisa gitu, karena kan harusnya operasi itu kan 120 juta ya, operasi ini namanya hemifacial spasm ya. Jadi di kepala saya itu harus dibor, ditaruh bantalan gitu, karena kan dia lengket, jadi harus direnggangin, dikasih kayak spons gitu. Itu biayanya itu 120 juta. Tapi sekali lagi Tuhan itu sungguh luar biasa baik. Kebaikannya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, luar biasa baik yang tak terbatas gitu. Sebesar apapun saya nggak tahu lah, karena yang harusnya operasi 120 juta, yang saya aja cuman punya uang waktu itu berapa ya, 50 juta apa 60 juta yang dari Australia itu aja kata dokternya nggak bisa, karena paling kalau disubsidi itu paling banyak 30 juta gitu. Dari 30 juta kalau saya punya 70 aja, 7 lebih, baru 10 masih kurang 20 juta gitu. Tapi kata dokternya udah bikin aja surat kemiskinan gitu. Saya pun udah bikin surat kemiskinan, tapi nggak bisa di cover karena katanya kan ini kan termasuk kecantikan ya, bukan penyakit. Jadi apa sih nggak bisa di cover, asuransi BPJS juga nggak bisa cover gitu karena termasuk kecantikan katanya. Tapi ya kata dokternya dijadwalkan untuk operasi waktu itu ya pergilah saya sama anak saya aja, waktu itu pergi sama anak saya. Tapi sebelum pergi itu saya udah hopeless ya, karena satu dokternya aja nggak mau gitu, nggak mau harus 80 ya minimal yang harus saya ada pegang uang 80 juta gitu untuk bisa dioperasi. Ya jadi saya udah ya sudahlah Tuhan, kalau memang saya harus seperti ini, hidup saya mau mengabdi aja lah sama Tuhan. Mau Tuhan kasih saya makan ya makanlah, nggak mungkin kata Tuhan kan bunga bakung aja Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung yang nggak pernah meminta Tuhan dandani dengan sedemikian cantiknya. Saya punya iman, ya sudahlah Tuhan mau buat apalah sama hidup saya, buatlah gitu. Tapi di saat saya berserah, ya itulah selalu tiba-tiba saya ditelepon dari rumah sakitnya, suruh datang ke Surabaya. Saya pergi naik kereta ya sama anak saya. Di situ juga udah nyampe ke sana, salah satu dokternya nggak mau, katanya kan harus ada tanggung jawab, mau operasi ini kan harus ada yang tanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab, ini kan anak masih kecil gitu, masih umur 13 tahun, bagaimana bisa tanggung jawab untuk operasi gitu kan. Tapi ya akhirnya juga saya bilang ya terserahlah dokter, saya punya anak saya nggak punya keluarga di sini, ya kalau dokter mau operasi ya operasi, kalau nggak mau ya sudah gitu kan. Tapi akhirnya pun dilaksanakan operasi gitu ya. Setelah operasi saya tinggal 3 hari ya, di operasi itu udah selesai. Di situ kemudian pas mau pulang saya ke bagian kasirnya, di situ kata kasirnya gratis gitu, nggak usah bayar. Bagaimana bisa bilang Tuhan itu nggak nyata dalam kehidupan saya? Bagaimana mungkin saya, memang sih saya saat ini saya nggak punya harta yang berlimpah, atau saya nggak punya jabatan yang wow gitu, tapi hidup saya merasa hidup saya sangat-sangat dipelihara gitu. Saya nggak apa ya, Tuhan tuh selalu ada gitu di hidup saya. Bahkan kayak kemarin saya kesaksian juga ya, kan di sini kan saya juga belum ada 1 tahun ya saat ambil rumah itu, saya malahan baru 5 bulan kerja di sini. Tapi apa sih, Tuhan itu begitu menolong. Bosnya mau tolong saya bikinin apa sih,
kerja permanen gitu, sertifikat permanen, bosnya yang mau stempel tanda tangan gaji saya, padahal kan saya gajinya kan gak lewat HRD ya, saya kan langsung direct dengan orang Cinanya, jadi kan gaji saya tuh nggak lewat apa tuh, nggak lewat HRD ya, nggak ada di hitungannya itu di apa sih namanya tuh, aduh saya lupa, padahal saya yang bayar itu, nggak lewat itu gitu loh sih namanya, aduh saya lupa deh ya. Itu saya kan harusnya kan kalau mau kredit rumah itu kan harus ada gitu ya dari HRD-nya gitu ya, di transfernya di bank mana, slip gajinya juga harus jelas kan, terus juga harus ada bayar pajaknya itu, pajaknya kan, seperti itu harus komplit kan, tapi ya itulah luar biasa Tuhan. Saya bisa di ACC sama bank pemerintah lagi kan. Itulah saya terkagum-kagum aja sih. Saya nggak bisa berkata yang nggak tahu kata apa gitu yang mengutarakan kekaguman saya sama Tuhan gitu. Tuhan tuh begitu luar biasa baik dalam kehidupan saya. Hal yang nggak mungkin Tuhan sanggup gitu. Orang bos itu kan ini kan kerjasama antara pemerintah Cina dengan orang Indonesia kan. Padahal orang semua karyawan tuh sama bapak direktur itu tuh semua takut kalau nyebut namanya tuh semua takut. Kok bisa bapak itu begitu baiknya menolong saya gitu. Yang saya secara ini kan karyawan baru ya, baru 5 bulan ya waktu saya ambil rumah itu. Tapi itulah Tuhan itu luar biasa baik. Ya, mau bagaimana saya meragukan kasih Tuhan gitu. Yang dulu saya selalu sakit hati dikit-dikit, kalau di ini sakit hati gitu kan, namanya sakit hati kan hati panas, kalau di dalam Tuhan saya kesel sama orang, ya sudah saya nggak sampai malam Tuhan, saya letakkan perasaan sakit saya minta Tuhan ubahkan menjadi damai sejahtera, udah tidur ya, ada beberapa hari kadang nggak bisa lepas, tapi saya kan patokan saya harus menjaga hati saya tuh agar selalu damai sejahtera, saya nggak mau mengotori hati saya nggak mau ada kebencian, dengki, iri hati kan. Tuhan itu mau kita kan menjaga hati kita. Ketika hati kita bersih, saya percaya apapun kebutuhan kita, apapun keperluan kita, Tuhan cukupkan. Itu aja sih yang saya saksikan dari kehidupan saya. Saya berdoa, saya rindu semua yang menyaksikan acara ini ya, tidak lagi meragukan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, percaya, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan bertindak atas kehidupan kita. Tuhan sendiri yang akan mengambil alih kehidupan kita. Dan ketika Tuhan yang mengambil alih kehidupan kita, nggak perlu khawatir akan apapun. Tuhan sanggup mencukupkan semuanya, sangat-sangat teramat sanggup. Itu aja sih kesaksian saya, Pak. Saya kembalikan kepada Bapak karena ya saya rasa sudah waktunya cukup mungkin. Ya, Tuhan. Haleluya. Ya, itulah kesaksian di dalam kekristenan adalah sesuatu yang dialami, ya. Sesuatu yang dialami itu adalah kesaksian yang benar, bukan sesuatu yang disuruh dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Ini sesuatu yang dialami. Kenapa? Karena menunjukkan yang pertama ini kesaksian yang benar. Yang kedua, Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menyatakan diri, ya. Dan yang ketiga, kalau dialami itu tidak mungkin bisa dipengaruhi. Tidak mungkin bisa dipengaruhi oleh siapapun, ya. Bahkan dibujuk dengan uang, harta, rumah, dan kewarganegaraan tadi, Ibu Seli menyatakan semuanya itu tidak sebanding dengan kasih Tuhan. Kenapa bisa berkata seperti itu? Karena mengalami. Nah, kalau mengalami, itulah sebuah kesaksian yang sangat sempurna. Jadi, bagi Anda yang belum menerima Tuhan Yesus, bagi Anda yang belum mengenal Tuhan Yesus, inilah kesaksian-kesaksian kebenaran yang ya kalau Anda membuka hati berarti kebaikan Tuhan masuk di dalam hidupmu. Tapi kalau Anda tetap mengeraskan hati, tetap bersikeras dengan pikiranmu, yaitu hakmu, hak setiap manusia. Tetapi
Saya sebagai hamba Tuhan, saya mengasihi Anda, saya ingin mengingatkan, rugi sekali kalau kita tidak memiliki Tuhan yang benar. Ya, kita harus benar-benar memiliki Tuhan yang benar, Tuhan yang nyata, yang kita alami, bukan hanya Tuhan yang ditulis di dalam buku dan yang dicerita dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, tapi tidak pernah nyata di dalam hidup kita. Ya, mana kita tahu ini Tuhan benar apa enggak? Kalau Tuhan yang benar, dia nyata dan dia menyatakan diri. Dia berkuasa. Kita sudah lihat tadi, biaya rumah sakit 120 juta. Siapa yang bayar? Tuhan Yesus yang bayar. Dengan caranya yang supranatural, dia menyediakan. Dan berbagai mujizat Tuhan nyatakan. Kita lihat tadi bisa kerja di hotel bintang yang sangat terkenal di Batam. Semua karena Tuhan. Bahkan bisa bepergian ke mancanegara, semua karena Tuhan. Itu dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang memang mau membuka hatinya di dalam Tuhan. Ya. Oke teman-teman, kita cukupkan sampai di sini dulu karena waktu dan kondisi yang membatasi kita. Kita akan ketemu di program selanjutnya di dalam ibadah online besok pagi jam 10. Ya. Doa kami buat Anda semua, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat Ibu Selina yang sudah menjadi saluran berkat, berbagi kehidupan di dalam hidup kita, dan banyak orang yang dikuatkan, diberkati pada malam hari ini. Doa kami buat Anda, Tuhan Yesus memberkati Selina. Ya. Dan sekali lagi yang ingin mendukung narasumber di bawah layar deskripsi, kami sudah cantumkan nomor rekening. Oke? Tuhan Yesus memberkati dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Salam kemenangan. Amin.